Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para kaum mukmin dan muslim, saya mengucap selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga Allah masih beri kesehatan, kesempatan bisa optimal menjalankan ibadah sehingga mencapai derajat muttaqin dan kembali Allah pertemukan dengan Ramadan selanjutnya. Ya, alhamdulillah pemilu telah sama-sama kita jalani ya dengan plus minusnya. Namun demikian saya sebagai bagian dari kontestan ya menganggap ini sudah berjalan dengan baik. Ini sekalipun sekali lagi ya mungkin 1-2 juga ada kekurangan. Dan kemudian tentu ya tensi sosial yang mungkin sempat menghangat di bulan yang kemarin ketika pelaksanaan pemilu atau sebelumnya. Saya berharap dengan datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, ini benar-benar bisa mendatangkan barokah dalam wujud ya kita bangsa Indonesia ini menjadi sejuk kembali dalam tanda petik. Karena kemarin sempat menghangatkan itu, dan karena memang banyak hal yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk selain menempa kesalehan individu. Ramadan itu sangat besar fungsinya untuk bisa menjadikan kesalehan sosial. Jadi Ramadan itu kan ada yang memberikan makna secara etimologis itu membakar. Ya, meskipun membakar itu kan mungkin panas ya, tapi sebenarnya bukan panasnya. Artinya membakar hal-hal yang buruk itu bisa menjadi hilang dari kita. Nah, sehingga makna yang dapat kita petik dari bulan Ramadan terkait dengan kalau hubungan dengan pemilu ya kan bulan pengendalian diri. Jadi bagi para mukmin, puasa Ramadan itu bukan sekedar meninggalkan tidak makan, tidak minum, atau yang membatalkan yang lain dari terbit matahari sampai dengan tenggelamnya matahari, bukan itu saja. Tapi ada esensi yang mendalam bahwa secara kepribadian itu harus terbentuk dari situ. Nah, misalnya pengendaliannya apa? Nah, ending dari puasa itu kan Allah mengartikan la'allakum tattaqun, agar para shaimin, orang yang berpuasa itu menjadi muttaqin. Nah, muttaqin itu apa? Banyak hal. Di antaranya kalau saya ambil dari surah Ali Imran ayat 134, di situ ada karakter-karakter. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Jadi orang yang berpuasa kemudian pengen puasanya berhasil, maka dia harus menjadi orang yang suka memberi, entah dalam keadaan longgar maupun sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, harus mampu menahan amarah. Nah, ini yang sangat bagus sekali kalau kita kaitkan dengan situasi sekarang. Iya, jadi kita harus mampu mengendalikan diri. Kemudian yang ketiga, lebih tinggi lagi, wal afina aninas. Kala dalam proses pemilu mungkin secara pribadi ataupun kelembagaan ada kesalahpahaman, ada kemudian yang merugikan kita, ya kita memberikan maaf kepada mereka. Karena kita lebih mencinta pada meraih takwa tadi. Dan jangan lupa, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu sangat suka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu di ayat 135 ini satu level yang luar biasa. Supaya orang itu juga selain menyalahkan orang lain gitu ya, juga ingat walladzina idza fa'alu fakhisatan aw dzalamu anfusahum zakarullah
fastaghfaru lidzunubihim. Ketika kemudian kita ini salah, baik menzalimi diri sendiri apalagi orang lain, kemudian diberi ingat, fastaghfaru lidzunubihim. Harus segera kita beristighfar, kita mohon ampun. Kalau pada Allah kita ya bermohon ampun pada Allah, kalau dengan sesama manusia ya kita minta maaf pada sesama. Masya Allah, luar biasa bagi saya makna dari Ramadan. Bahkan ketika ada orang yang mengajak kita berkelahi, kata Rasulullah, jawab saja, aku sedang berpuasa. Luar biasa ini. Maka kemudian kita dilarang untuk berbicara yang kotor, kemudian berdusta. Bahkan sampai Rasul memahamkan kalau orang berpuasa kok tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, Allah tidak butuh dengan puasa kita. Alhamdulillah. Nah, kalau bagi para mukmin, maka kekuasaan itu hanya sarana saja. Sarana dalam rangka kita menjalani tugas-tugas dalam kehidupan dunia ini. Nah, potensi apa yang diberikan oleh Allah? Diberi potensi menjadi penguasa. Ya, marilah menjadi penguasa yang kemudian melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik secara pribadi maupun secara kelembagaannya, sehingga negeri atau daerah yang menjadi kekuasaannya itu mendapat barokah dari Allah. Nah, mestinya begitu. Semua pemimpin harus berpikir tentang barokah Allah. Dan barokah Allah itu, mohon maaf, kalau dalam Quran itu, kalau dalam bahasa pendidikan, Quran itu kan kurikulum terbuka. Jadi Allah fahamkan, kamu mau mengerjakan perintahku ini, maka kamu mendapatkan ini kebaikan. Kalau kamu menentang sehingga kamu mengerjakan yang sesuai nafsumu, ya kamu mendapat kerugian. Nah, itulah yang kemudian harus kita tanamkan pada diri ini, bahwa kita ini memang punya tugas. Dan Allah mengertikan, walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Jadi jikalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pastilah aku Allah akan berikan barokah minas samai wal ardi, dari langit maupun dari bumi. Nah, mestinya itu yang dipakai oleh para penguasa yang beriman, bertakwa. Kalau menurut saya ciri utamanya tidak sombong. Itu ciri utama. Nah, sekarang menjadi pengertian sombong itu dulu. Nah, apa al-kibru itu? Nah, dalam bahasa kami, bahasa di agama Islam itu kan kibir. Jadi al-kibru. Nah, itu ada dua ciri. Siapa yang disebut sombong? Apakah yang berpakaian bagus? Bukan ternyata. Rasul mengingatkan bahwa al-kibru, bahwa sombong itu ada dua penanda. Batorul haq, menolak kebenaran. Jadi ketika diberikan nasihat-nasihat kebenaran, mestinya sekalipun dia pemimpin yang memberikan nasihat ini mungkin rakyat jelata, ya harus terima kalau memang itu benar. Karena yang kedua, terima kasih. Ya, wa ghamdun nas, pemimpin yang sombong itu cirinya adalah meremehkan sesama manusia. Maka kalau pengen jadi tidak sombong, harus mau menerima saran tentang kebenaran, sekalipun datangnya dari rakyat jelata. Karena kalau rakyat jelata kemudian tidak diterima, berarti dia sombong. Karena berarti kan dia tadi meremehkan sesama manusia. Dan yang kedua tentu ya cerdas. Kemudian juga senantiasa menteladani Rasulullah. Apa? Menghormati sesama. Sabar itu kan begitu ya. Jadi jangan ketika digunjing atau kritik pemimpin jangan meledak-ledak marah, tenang dulu. Benar tidak kira-kira kritiknya, gunjingannya? Kalau benar mereka ya kita beristighfar dan mengubah, minta maaf pada yang kita rugikan, kemudian mengubah perilaku. Kalau kemudian dia merasa yang digunjingkan, ya, yang dituduhkan pada kita itu tidak benar, ya tetap tenang, nggak perlu kemudian meledak-ledak. Karena kita yakin ketika kita tidak melakukan keburukan kok dirasani, difitnah, dijelek-jelekin, maka Allah akan mengurangi dosa kita.
luar biasa orang. Kalau saya bukan sekedar untuk mawas diri, tapi ya memang untuk laku. Kalau bahasa Jawa ya, kan di situ ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, aku Allah wajibkan puasa pada kalian sebagaimana orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi atau kalian jadi orang-orang yang bertakwa. Ini sebenarnya laku ya. Ya, kalau saya memahami lah, karena itu memang harus jalani. Dan itulah mengubah dari iman menjadi takwa. Karena kalau dalam Islam itu mukmin itu belum tentu mutakin. Nah, kalau mutakin pasti mukmin. Gitu. Sehingga ini sebuah hal yang harus dijalani. Maka kan orang berpuasa itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, ketika benar puasanya benar seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan dihapus dosa kesalahan yang sudah apapun itu. Tetapi juga Rasul mengingatkan, hati-hati dengan puasa karena bisa saja yang kita dapatkan laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Tidak dapat apa-apa dari puasa itu kecuali lapar dan dahaga. Alhamdulillah.